Iya, gue sempet abis gue lulus SMA, gue masih nyari nomornya dia. Kalau ketemu lagi anjing. Itu momen yang sakral menurut gue. Wah, gue nangis bos. Gue nangis bos, sumpah. Ini, sorry kalau gue katro ya. Disco Pantera. Hai, selamat datang kembali di Nobar Teko alias Nostalgia bareng teman Disco Pantera. Di episode kali ini, gue akan ngobrol santai bareng. Kalau pakai stop dulu sih. Gue akan mengajak nostalgia. Sebenarnya nostalgia bareng teman gue udah hadir di sini. Inilah Paras Budiman. Yes, berbudi dan beriman tentunya ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah nostalgia, kalau gue bukan nostalgia, nostalgila. Aduh, Gitu dong. gue udah kebayang. Banyak sekali tausiah dan juga pelajaran-pelajaran agama yang aku dapatkan dari keluarga tentunya. Paras Budiman. Lu SMA dulu di mana ya? Gua di Kartika. Bintaro Jaya. Enggak dong. Hotel dong gua. Kartika. Gue Kartika di Bandung. Enggak, gue di Bali justru SD. Ya gue di Bali. Gue lahir gede di Bali. Dari Bali begitu SMA baru hijrah ke sini. Yoi. Masuk Kartika Bintaro. Kartika. Sampai lulus di situ. Sampai lulus, ya sampai lulus dong. Masa Ya kan sampai ada lulus. yang pindah, mungkin kelas enggak. 2-nya pindah, kelas 3-nya pindah. Alhamdulillah sih enggak sih. Bayar aja. Beli ijazah. Yoi. Enggak, tetap gue alhamdulillah untuk SMA gue nggak ada bayar-bayar. Lu termasuk anak yang gimana SMA? Masih ingat? Kenapa? Termasuk anak yang gimana? Apakah yang nerd? Apakah justru termasuk anak yang sering bermasalah dipanggil ke ruang BP? Gua Biasa-biasa aja, nggak menonjol. kalau masa-masa SMA tuh kalau gue bisa bilang masa-masa seru ya. Gua SMA itu nggak nerd juga, nggak anak-anak yang bermasalah, tapi lebih katro. Dimana kayak gue males banget sekolah, satu. Jadi sekolah gue tuh kalau udah jam 7 lewat, dia biasanya tuh lu bisa jadi nggak boleh masuk sekolah karena kan sekolah militer, Kodam. Jadi kalau udah kayak gitu peraturannya ketat. Nah, gue tuh orangnya ketika diantriin sama abang gue kan Patra 82. Ya kan tadi gue masuk situ. Tadi mau di Patra juga? Iya, nem gue jatuh. Oh, Iya, terjun nggak bebas, nggak masuk. Gitu, ada. Jadi kalau dibilang seru, ya anak basket yang suka ikut olahraga, ikut basket supaya mendongkrak popularitas. Dimana bisa ya berteman dengan kakak kelas, Iya. cewek-cewek. Cewek-cewek juga anak basket nih. Biasanya kan, setahu kan film Hollywood zaman dulu kan gitu. Kalau nggak ngeband, basket. Yoi, atau enggak yang Badung banget, anak motor, motor juga satu bertiga, ya kan ganti-gantian. Lu mau ngomong apa lagi? Tapi lu mau tinggal di daerah situ dulu? Gini Bintaro, gue sektor 9, gue Basbin, basis Bintaro. Basis Bintaro. Gitu. Ada juga tuh istilahnya. Iya, Apa ya, Robin? Apa tuh? Kalau sepedahan, rombongan Bintaro. Waduh, Robin. Iya bener. Aduh. Nah, masuk basket, tapi bukan termasuk anak yang... Maksudnya lu bandel kagak, cukup banget juga enggak. Iya. Maksudnya ya, di In the middle lah. Tapi paling enggak, cewek-cewek notice lu ada gitu. Ada dong. Iya kan? Ada. Notice lah. Iya, Tara, betul. gitu. Karena pekerjaanku hilang di SMA. Masa nggak notice? Ya notice lah. Hilangnya pakai tangan. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Beneran sama cewek lu ya? Apa? Enggak juga sih. Bukan, justru serunya gue hilang pekerjaan gue tuh bukan sama ya Allah nih kalau nonton ya wanita itu mantep loh. Mantep ya. Karena gue justru sama kakak kelas dulu. Anjir. Gila, kakak kelas tuh. Jadi gue kelas 1. Gue kelas 2, dia kelas 3, gue inget banget. Iya, gue sempet abis gue lulus SMA, gue masih nyari nomornya dia. Kalau ketemu lagi anjing. Karena sangat membekas ya. Wih, mantap. Wah, gitulah. Ya nggak sih? Ya apa yang gue pelajari di stensil ada di situ ternyata. Iya, gue liat di stensil. Ya kan biasanya ceritanya kalau nggak ibu kosan atau apa gitu ya kan ada di situ. Diperlakukan seperti itu gua. Kan gua soalnya gua. Iya dong, namanya juga lo. Iya, tapi yang menariknya pertama kali gua hilang keperjakan gua itu momen yang sakral menurut gua. Wah, gua nangis bos. Sumpah. Ini sorry kalau gua katro ya.
Tapi saat begitu segala Gua nggak macam, ngarep ini keluar dari mulut Tara Budiman. iya, Terus gue lu nangis, gue nangis, gue bilang, dia nanya dong, Di "Kamu di kenapa?" bawah shower nggak? Aku kotor. aku hina gitu, enggak. Jadi pas gue kayak apa namanya, gue terharu. nangis, segala macam, dia nanya, kok Aku mainnya nggak enak ya. kok kamu nangis kenapa gitu? Ada apa nih? Eh. Apa yang salah? Apa aku? Dia takutnya ngajarin lu segala macam. Gue bilang gini, oh sambil gue nangis sesenggukan, gue bilang, kenapa kamu nangis? Aku sedih aja, kenapa emangnya? Rasanya enak banget, oh gitu dari dulu. Dari dulu. Dari SMP gue kemprut-kemprut kan. Enak banget. Gue jadi nangis, kenapa gue baru sekarang ngerasain gitu. Itu yang buat gue sedih. Wah, Kenapa sih? nggak apa-apa. Iya kan? Kalau gue tahu dari Iya. zaman dulu mungkin gue akhirnya bisa menahan. Iya. Iya kan? Menahan untuk keluar lebih lama. Tahu dari itu dari kecil ya. Iya. Lagi les pulang matematika buru-buru. Kamu buru-buru mau kemana sih? Biasa. Mau lepas perjaka. Aduh. aku ingin menjadi dewasa, mama gitu ya kan. Gokil yang perjaka SMA. itu Lulus. sih gua. Apa? Lulus dengan baik ya. Alhamdulillah lulus dengan baik walaupun nggak bagus-bagus banget. Tapi alhamdulillah memuaskan lah untuk orang tua gua. Itu orang tua lu saat itu udah tahu belum lu perjaka lu lepas. Oh gitu. Kalau gue sih, kalau gue pikir ya, Ya. mungkin tahu kali ya. Mungkin, Tapi ya cuman namanya ya anak udah cowok lah, ya ya, udah. ya. Kalau anak cewek mungkin uang masalah. was-was gitu. Cuman kalau karena gitu di dulu posisi rumah gua itu kadang-kadang ada di beberapa setiap sebulan itu bisa 5 kali nggak ada orang rumah gua. Dan itu tuh nggak ada orang itu dari pagi sampai malam. Otomatis dong gue tahu. Bunda, sama papa kemana nih? Kesini. Cakep. Telepon. Telepon dikunci kan? Iya. Masih dikunci tuh. Pakai sendok. Pang atau enggak di ya kan lo. Pakai yang buat coba selek. Coba selek pang mama gitu. Lagi di mana nih? Di rumah aja. Main-main yuk gitu. Boleh. Netflix iya and deh. chill belum ada ya? Belum ada tuh. Nonton Netflix di tempat aku. Iya. Nonton main aja. Tuh gue inget banget komputer masih Windows juga ya kan. Apa namanya, mainannya juga ya seru-seruan aja, dengerin musik. Winem masih Winem di bawah hujan yang gerimis-gerimis, dingin dong. AC dipasang gitu. Waduh. Pertama kali gua apa namanya, kunjungan pertama masih kemplak-kempluk doang, ya kan? Sekmilda. Ambil pegang tete. Tete gua ya. Cuman tadi kata sendiri. Cuman tadi yang kata sendiri gitu. Gila. Gitu. Wah, anjir. Hancur banget martabat gua di sini. Udah mesum dari remaja dia udah Gitu. mesum ya. Iyalah, karena kan Lulus. penasaran pasti. Iya ya. Marketing. Berarti Penasaran tadi? maksudnya ya penasaran. Pemasaran. Bukan marketing. Sorry. Gue dengerin berarti. Gitu. Nah, nih gua kalau diterusin gawat nih dia. Ntar diceritain semua tuh yang diajak ke Iya, rumah iya, siapa-siapa aja. Nih yang nonton masih inget. Inget rasanya. Geli gitu. Lulus kuliah. Kuliah di? Gua di Imago sini. Imago. Dharma Wangsa. Anjir. Dharma Wangsa Square. Oh, Di iya? Imago, School of Kampus Advertising, apa ya? D3. Advertising. Imago di Dharma Wangsa Square. Iya. Imago di Dharma Wangsa Square. Masku. Alhamdulillah, Masku. Halo. Di Dharma Wangsa, gue ingat banget awalnya di ruko sebelah. Itu masih ada sentro. Apa? Sentro masih ada. Sentro kayaknya tuh Sentro Udah tuh lewat. masih udah, tapi nggak begitu Hype. Udah nggak begitu hype. Udah nggak ada turn on plastik. Di bawahnya Sentro, atasnya Klub Pelangi. Ingat gak? Apa ya namanya itu? Apa sih, gue lupa. Ada tuh namanya. Iya, Klub Pelangi Iya, nih. betul. Gue ditarik sama cewek, gue bilang, Masuk temen aku situ. ke atas dong, anjing lewat belakang kan. Pas gue liat kok laki semua, gue ngelewatin laki pada pakai lingerie bangsat, gue turun lagi. Itu tuh, terus udah gitu D3. Gua justru ngambilnya itu ketika gua umur 25. Oh, berarti dulu lulus kuliah? Lulus SMA nggak langsung kuliah? Enggak. Open BO dulu tuh. Gua open BO dulu, kumpulin duit om, gitu kan. Ayo dong tante-tante. Itu lulus SMA
berapa tahun tuh sebelum akhirnya masuk kuliah? Gua Ngapain? lumayan lama tuh gua pokoknya tuh kuliah gua 2010 kayaknya kalau nggak salah 2010 ya 2010 lulus SMA-nya 2008 2009 gua lulus SMA-nya 2000 2004 gua aja lumayan lama ya. lumayan Itu ngapain tuh? Pas jangka waktu lu dari lulus sekolah sampai kuliah tuh lu ngapain? party dong party menemukan jati diri, melihat apa nih Jakarta. Selama ini kan aku terkungkung di Bintaro aja ya kan. Paling jauh juga cuman di Pondok Indah Mall. 4 sampai 5 tahun berarti hedon aja tuh. Hedon. Habisin duit orang Tapi tua aja. enggak dong. Justru ketika gua keluar dari ya Nah itu lu sekian tahun nggak ngabisin duit orang tua doang kalau enggak. kata lu tadi. Justru gua ketika lulus SMA itu tahun berikutnya itu gue bilang sama bokap gua nggak mau kuliah. Gue nggak mau nyusahin atau ngabisin duit lu doang cuman buat main-main gue bilang gitu karena gue lagi capek belajar gue SMA gitu boleh nggak gue 1 tahun main-main dulu gitu. Nah justru gue itu tinggal nomaden, percaya nggak lo? Gue pertama kali nomaden. Di rumah? Nggak di rumah, gue dari rumah orang ke rumah orang. Jadi satu ke rumah teman gue sebulan, abis itu gue pindah lagi. Gue bahkan gue sampai punya geng yang namanya The Harams. Isinya orang-orang ya gitu yang senengnya party, mabuk-mabukan, judi, enggak perempuan. Waduh, ya kan kartel gitu enggak. Jadi gue justru ketemu sama orang-orang yang memang suka pergaulan, yang kalau kita pergi ke Citos duit 50.000 tawafnya berapa kali, ya gitu-gitu aja gitu. Tim-tim selatan yang memang mencari jati diri. Nah dari situ tuh gue ketemu sama beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat yang akhirnya nge-build gue, oh ternyata Jakarta tuh kayak gini, dunia malamnya seperti ini, pertemanannya seperti ini, drama-dramanya kayak gimana pertemanan gitu. Itu tuh pelajaran yang menurut gue seru banget yang gue nggak dapetin selama di sekolah gitu. School of life. Yes, itu dia tuh ternyata wah menarik. Bertahun-tahun lu hidup begitu aja tuh, nomaden Gue kerja sama sekali. anjir. Gue pernah kerja sekali untuk foto doang gara-gara ketemu sama biasa kan kalau di mall tuh ketemu sama si apa namanya pencari bakat tapi anak orang kawanku dulu. Gue ingat banget Alvin apa namanya, dia ngajakin gue foto. Bunga dong. Dulu segini tapi pas gue ketemu segini. Alvin. Iya Alvin untuk kawanku, gue ingat banget. Nah di kawanku itu tuh gue foto-foto apa namanya untuk beberapa katalog kayak rubrik lah. Gitu-gitu rubrik apa. Jadi kayak biasa sama tim-tim cewek kawanku tuh yang kayak gitu kan. Gitu-gitu. Baju apa nih? Outfit apa? Iya. Outfitnya apa? Dibayar 250.000 baru main lagi. Gitu-gitu aja gue. Gila lu betah juga. Sampai akhirnya gue terjun di dunia entertainment. Nah itu sebelum lu kuliah justru sebelumnya. Yes. Oh I see. Itu kejebur. Awalnya gimana kejebur? Jadi gue ya namanya kalau kita di dunia malam kan klub-klub segala macam, lu pasti ketemu banyak orang macam-macamnya. Mulai dari gue ketemu sama teman-teman artis. Pertama kali gue ingat banget tuh gue ke NYC, gue ngeliat tim-tim atau aktor-aktor dari Louvre. Lo tau Louvre kan? Louvre tuh siapa aja ya? Louvre tuh si Cika Waude, Lia Waude. Ada satu lagi gue yang hitam, gue lupa namanya dia siapa. Nah gue ketemu sama mereka tuh. Di situ tuh gue banyak ngobrol. Akhirnya temenan sama beberapa model-model dan juga beberapa aktor yang akhirnya ngajakin ntar casting yuk casting. Awalnya gue nggak mau. Dari situ gue dipaksa-paksa, udah castingnya daripada lu nggak gabut nggak jelas, masuklah gue nih casting di apa namanya Brawijaya sini. Untuk salah satu tahun gue inget banget tahun 2007 apa 2000 pokoknya masih ada TV7. TV7. Awalnya La TV dulu La TV baru TV7 ya. Nah La TV. Nah itu tuh gue syuting untuk di Jogja sama Iva Ivansyah. Casting tuh gue deg-degan anjing, mau casting ngapain nih gue? Gue suka nonton, gue suka film, tapi kalau casting segala macam gue mana gue ngerti. Suruh baca segala macam, diambil gambarnya, udah gue keterima syuting lah di pertama kali tuh gue di Jogja. Itu apa ya?
My Friends My Dreams dari Itu novel. adalah Sebuah novel dijadiin sinetron. itu sinetron. Yes. Panjang tuh. Panjang, gue syuting Lumayan. sana 1,5 bulan untuk sekitar 30 sampai 30. Berarti jatuhnya series. Enggak ya? Itu sinetron tetap? Weekly, sinetron weekly. Oke. Gitu. Nah, syuting di Jogja, gue belum pernah ke Jogja lagi, jauh dari keluarga kan. Terus gue pikir, wah boleh juga nih. Gaji berapa? Gue inget banget. Waktu itu satu episodenya 1,2. Lumayan saat itu. Sekali. Party. Iya. Kan gue mikirnya biasanya ke Citos cuman bawa gocap rame-rame. Kadang-kadang dapat duit cepet juga alhamdulillah ya kan. Nongkrongnya di Citos, makannya di pecel ayam depan. Ya kan? Wah, 1,2 mantep tuh. Potong manajemen ya tar, 250.000. Oke nggak apa-apa deh, 1 juta gue dapet. Nah, berangkat ke Jogja, syuting, mengenal dunia acting. Dari situ gue jatuh cinta sampai sekarang. Itu pertama kali kejebur. Itu Emang tuh. pergaulan tuh ya. Pergaulan memang. Ada Kadang yang kita nggak bagusnya. tahu membawa kita kemana tuh. Nah. Pinter-pinter tuh ya. Nah, dan bener kata lu sih, Mas. Pinter-pinternya kita ngebawa diri. Gitu. Kejebur, jebret, abis itu lanjut sampai sekarang. Maksudnya lu sinetron anak kejebur. Maksudnya sampai tadi gue sempat bilang gini juga sama si saudara lo Tora Sudiro. Bukan dong. Nama Itu lu bukan. sama. Iya, sama doang. Gua, Mas Tora, sama almarhum Om Tora Margen. Oh iya, Tora Margen. Itu sama-sama tonya doang. Gue sempat bilang juga sama Tora. Ini gue dulu pertama kali lu keluar di arisan, gue suka banget Kator, gue bilang. Sama arisannya. Dia, maksudnya gue Oh, ngeliat sama gitu kayak, nih orang, wah bakal jadi gede nih orang. Keren banget menurut gue ngeliat dia di situ keren. Iya. Terus gue bilang sama dia, tapi entah kenapa begitu lu di Extravaganza, orang jadi kayak ngeplot lu tuh kayak ya udah komedi terus. Iya. Nah itu yang hampir sama gue liat di lu sempet. Oh, karena lu sebenarnya Karena begitu lu sempet kecemplung jadi orang ngeplot lu ya udah buat komedi. Iya. Orang Ya, jadi kayak joget-joget. jadi kayak orang udah ngesetnya Facebooker, iya nggak sih? Betawian. Memang sih banyak banget orang yang bilang gua tuh kayak Tara nggak cocok komedi, ini kayak komedi nih segala macam. Bahkan ada yang ngomong sama gua bukan cuma itu aja. Lu tuh sebenarnya apa sih? Kalau gue bilangnya ya gue entertainer, gue palu gak ada, apa yang lu mau gue ada gitu. Nah karena memang gue suka, tapi kalau ditanya lebih dalamnya lu tuh sebenarnya siapa sih Tar? Gue lebih suka dibilang aktor karena gue berangkat dari situ ya gue mau dikenal seperti itu. Gitu. Ketika orang mau ngeliat gue main serius, akhirnya sekarang orang ngeliat gue main serius. Dari gue produce film, gue pun main di beberapa film-film ini juga, film-film apa namanya yang serius gitu. Itu sih. Jadi gue tuh nggak mau mengkotak-kotakan diri gue, dan memang ketika orang lihat kadang-kadang orang tuh bingung sama gue. Bahkan waktu itu Mas Wisnu Tama aja sempat nanya sama gue, Tar lu di umur 30 tahun nih, bentar lagi lu kan 30. Lu mau dikenal sebagai apa? Gue bilang gue mau dikenal sebagai aktor. Karena dari situ gue berangkat, dan dari situ tuh gue banyak belajar tentang kehidupan dan tentang dunia entertainment gitu sih. Iya, karena lu sempet kayak apalagi pas lu sempat ini sama almarhum Olga ya, maksudnya kayak bener-bener wah tuh program lu komedi, komedi gitu. Hampir semua program di TV itu pasti ada lu, dan itu hampir semua komedi. Jadi kayak orang tuh udah mindsetnya stereotyping gitu jatuhnya. Tara tuh emang udah perannya komedi gitu. Tapi sebenarnya kan lu berangkat bukan dari komedi gitu. Betul. Gue bahkan penyanyi juga. Masuk ke presenting juga gitu. Cuman memang banyak orang akhirnya ngeliat gue kayak lu Tara tuh paling bisanya komedi. Bahkan pertama kali orang malah ngeliat gue sebelum gue masuk ke YKS pun, ini orang bisa lucu gak sih? Gitu. Malah sempat diragukan kan? Diragukan. Cuman karena memang gue banyak belajar dari almarhum, dari situ akhirnya sebuah keberhasilan yang gue punya. Gue tuh orangnya gue suka belajar sesuatu, apalagi ditantang diri gue. Nah, lu bisa nggak melakukan hal itu? Jadi buat gue ketika ada sebuah tantangan dan gue bisa melakukan dengan baik, ya gue sih bahagia ya. Terlepas orang bilang, lu maunya dikenal sebagai apa sih? Ya gue mau dikenal sebagai Tara Budiman. Yang lu mau gue apa, ya gue ada, gue bisa gitu. Intinya entertainer. Gue lengkap. Gue adalah Tara Budiman, gue paket lengkap. Nah, lu mau bikin produser, gue bisa di balik layar juga bisa.
makan beling. Nah, debus, lu mau debus juga bisa. Ya, tergantung callingan dan juga tergantung waktunya aja. Iya, Gitu. kalau waktunya bisa, Nah, mungkin kan. itu dia. Yang penting gua nggak mahal, terjangkau. Gitu, iya kan? Iya kan terjangkau. Itu dia. Semua tuh dari mulai masuk jebur, sinetron, akhirnya masuk komedi, lu nyanyi, lu bilang sempet nyanyi. Bahkan sekarang lu siaran. Ya, Itu pertama kali siaran ceritanya gimana? Ditawarin kah atau lu tiba-tiba apa gitu? kalau siaran tuh memang gue dari dulu cita-cita gue ketika gue jadi presenting. Gue masuk dunia presenting. Gue ketika gue jadi presenter, siaran itu adalah Presenting tempat aja lu juga jatuhnya otodidak. Otodidak dan gue banyak banget ngelihat dari teman-teman atau senior gitu, kayak ya banyak lah, banyak banget. Bahkan sekarang di radio pun gue lumayan belajar karena gue diajak awalnya sama Dery Hansyah. Berarti pertama kali yang ngajak si Dery Hansyah untuk masuk di program yang reguler ya. Ya. Tapi sebelumnya tuh jauh di 2011 tuh gue sempat latihan di 99ers. Bandung atau Jakarta? Jakarta. Oke. Gitu. Waktu itu yang latih gue Akis. Gue inget banget, gue dilatih tapi akhirnya gue nggak jadi karena masalah schedule. Gue mengenal dunia radio itu tuh dari zaman DJ Kamu, Do Not Underestimate the Power of Putih Abu-Abu. Oke. Iya kan, awalnya tuh dari situ tuh gue tuh, karena gue sering nemenin teman gue di Mendut. Gue bilang, wah seru juga nih, gue suka dengerin radio. Dulu kan kalau dulu lu dengerin radio lu keren banget bos. Keluar dari mobil lu punya informasi, lu punya tahu lagu-lagu baru ya kan. Memang pernah segitunya memang Iya kan? radio tuh. Terutama buat anak-anak remaja ya. Iya kan maksudnya lu juga pasti dulu kan ngerasain hal kayak gitu kan. Iya. Jadi buat gua sebenarnya kenapa gua mau dan gua pengen banget ke dunia radio ya salah satu tempat gua belajar lagi untuk public speaking dan gua supaya tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu. Itu sih sebenarnya. Gila tuh berarti beneran menurut gua sih apa yang lu belum jalanin coba? Paket lengkap banget. Gue ternak tuyul doang belum. Waduh. Iya, sama pesugihan. Waduh. Coy, iya kan? Itu doang yang gua. Terus beres SMA udah lepas perjaka. Pacaran lu pasti udah nggak kehitung. Pacaran. Mungkin pacaran enggak ya, yang nggak pacaran justru. Nah, itu dia tuh. Sampai FWB. akhirnya. FWB. Yoi. BNJB. Waduh, apa tuh? Apa? BNJB tuh. BNPB. Waduh. Apalagi banyak. NKUTB. Banyak banget ya. BSD. Belajar di Kaskus ya. Kaskus tuh banyak banget loh ini. Petualangan cinta lo nih, tas dengan berbagai macam perempuan. Kamu sampai akhirnya lo memutuskan ketemu bini lo tuh, memutuskan udahlah dia nih udah. Itu prosesnya gimana kan? Sulit. Waduh. Apa ya? Gua nggak tahu sih mas. Gua percaya dengan takdir dari zaman dulu. Gua percaya Lo banget. kenal si dia pertama kali? Gua kenalnya justru dari pergaulan. Jadi ketika teman-teman gua kalau ke Bandung mainnya sama teman-teman dia. Teman-teman dia kalau ke Jakarta mainnya sama teman-teman gua. Jadi gua taunya dari situ. Awalnya gua ngeliat dia di Snapchat. Ini anak kan Snapchat kan cuma beberapa detik segala macam. Ini anak lucu juga ya, kocak juga dari situ. Awalnya gue juga gak pernah berpikir untuk gue nikah sama dia. Lu gak pernah liat Snapchatnya Komeng ya? Komeng juga loh. Lucu ya? Iya sih. Habis kalau gue buka cuman gitu doang. Gue bilang. Enggak dong. Enggak ya. Lo ngeliat Snapchat nih. Iya. Lucu juga nih anaknya. Terus iya, dari situ akhirnya gue penasaran. Kan pas kenal ternyata, pas kenal enggak pun selucu gue. itu. Enggak. Justru lucu lucu banget. Kocak pastinya. banget. Okay. Karena gue ngerasa nih anak goblok juga ya. Gue kan Bodoran kerjaannya ya, ngibur orang ya, bikin lucu orang. Nah dari dia tuh gue kayak ngerasa terhibur. Dari situ gue kayak wah. Dan itu tuh posisinya gue punya pacar, dia punya pacar. Oh saat pertama kenal gitu masih gitu. Ya udah, nggak tahu kenapa. Gue ngerasa ketika gue kembali dekat sama dia dan gue lagi putus, gue ngerasa kayak semesta tuh berbicara. Bacot. Iya, semesta berbicara ya kan. Kayak ngomong sama gue gini, di umur gue 30 gue ingat banget Raffi udah nikah tuh. Dan itu tuh posisinya gue juga lagi nggak mencari istri, tapi gue mencari orang yang membuat gue bisa bisa memberikan gue sebuah motivasi lagi untuk hidup.
Pas gue deketin dia nih, Dalam terus gue ditolak mentah-mentah, gue anjing. Kok gue ditolak mentah-mentah ya kan? Ternyata dia bilang gue nggak cari pacar, gue carinya, gue cari calon. Gue nggak punya calon kecantikan kan? Iya kan? Gue bilang, gue calon suami sih, calon kecantikan gue nggak bisa ngasih. Aku carinya calon. Iya. Wah, Pak Prabowo dia. Waduh, enggak dong. Calon Enggak dong. Enggak. Walaupun memang iya gitu. Calon presiden. Iya. Wah, komedi politik. Calon ngeri suami. banget. Iya. Ternyata. Seperti bapak kan maksudnya. Calon suami. Terus Iya, dari pas calon lu suami. bilang gitu lu langsung Gue langsung kayak, ya udah deh gitu. Kalau memang lu nyari kayak gitu, kita Pilihan jalanin dia. dulu. Oh, enggak. Kita jalanin. Kita Oke. jalanin dulu. Gue bilang gini, gue juga nggak nyari yang, karena waktu itu posisinya sama mantan gue sebelumnya, gue tuh kayak mau nikah memang. Gue dicapek soalnya, kemprut gitu kan mau ngapain lagi ya? Ya. Ya, Rasanya hidupin- sama ya. Duniawi. Bentuknya semua sama titipan. gitu semua. Ya paling beda-beda rasanya doang ya. Beda-beda sedotannya doang. Kalau Waduh, minum, waduh. kalau minum, Iya, ya nggak benar, sih? benar, Ya kan benar, kok benar. ada yang Benar, mau benar, pakai benar. sedotan, ada yang enggak. Iya, gitu. benar. Ada yang dikokop ya. Nah, aduh, gimana? Oke, lu punya keresahan yang sama. Iya, nih, ngobrol. ternyata sama nih, seru juga. Gimana kalau kita bikin podcast? Gitu. Kita bikin obrolan aja atau nggak di YouTube podcast aja deh tar. Oke. oke. Nah dari situ akhirnya tercetus lah ide setelah gue pulang gue bikin podcast. Tadinya lu berdua doang. Berdua sama Dito karena Ringo sibuk nggak bisa Dia dia. nggak akan mau juga dia. Kayak gini-gini tuh dia. Gue bilang dia udah ngomong gue tar ini duniawi tar. Ini cuma titipan dia bilang gitu. Dia selalu ngingetin gue itu. Gue bilang Masya Allah ya udah deh. Bah, udah oke kalau gitu. Ya Bah. Allah tabarakallah. Berduaan doang nih sama Berdua Dito doang. awalnya. Terus itu berapa episode? Itu Berduaan doang. Itu Dengan sekitar konsep berdua doang. tadinya konsep berdua itu tuh kita cuma bikin 4 episode. Bahkan ya udah jadi 4 episode tapi di episode kedua dibalas sama bini-bini gua. Oh iya. Nggak mau terima dia. Si istri-istri bikin. Iya, Tapi karena- dia punya keresahan suami. Ini Istri-istri jawabannya juga nih. punya. Betul. Kenapa lu bisa kayak gitu? Dari situ jeder ternyata memang membuat sesuatu hal yang berbeda dengan yang orang-orang punya gitu. Dari situ akhirnya ya udah Kenapa gua nggak bilang kita gabung aja nih buat nyerang STM sana. ya, waduh. Iya. Kita samperin aja apa orangnya, geng cinta. Akhirnya gabung nih. Jadi suami-suami dan istri-istri ini gabung tadinya berdua masing-masing. Tadinya justru berdua doang. Nah, cuman karena mereka mau jawab, akhirnya gue gabungin. Kenapa enggak nih? Yes. Gabungin aja. Yoi. Oke, akhirnya sejak itu konsepnya jadi berempat. Nah, Dito, Tara, Ayu Dia, Ya. Kia. Sampai sekarang itu udah berapa episode tuh? Anjir udah itu panjang ya? sekarang kita Sampai udah season kedua. eksklusif Yoi. di Spotify. Mantap. Jangan lupa dengarkan podcast dari tadi ya yuk. Udah eksklusif di Spotify, selalu masuk top 10. Waduh. Gila. Bayar dong, bayar orang dalam itu. Wah. Kuncinya tuh memang Ordal. mirip angka 10. Apa tuh? Persisten. Waduh. Persisten. Persisten. Iya bener. Iya bener. Komedi yang luar biasa. Gue kepikiran loh persisten. Konsisten dan persisten. Jadi angka 10 terus ya. Persis gitu. Persis di 10 aja. Kalau nggak 9, 10. Makasih ya. Podcast. Gitu. Gila. Abis dari situ mau kemana tuh si podcast? Udah ada rencana-rencana? Gue sih tadi sebelum ada pandemi kita mau bikin podcast tour sebenarnya. Jadi memang ada beberapa impian gue dan teman-teman untuk bikin podcast. Enggak dong. Ke taman. Ngapain? Anak-anak SD kalau tur. Cuman ke Sulawesi pindah haluan gitu doang ya, pindah tempat bukan dong. Oke, podcast tour. Tapi karena pandemi Nggak harus bisa. ditunda. Baik ya. Cuman memang ada beberapa konsep juga yang mau kita lakukan untuk si podcast ini. Salah satunya adalah podcast live tadi mau bikin. Cuman ya masih tungguin aja. Pokoknya dengerin terus deh podcast dari tadi yuk ya yuk. Swipe up. Wah. Gitu nggak? Gitu. Karir nih, udahlah, entertainment udah semua dilibas sama dia. Terus bisnis lu gimana? Duit itu lu invest kemana aja nih sekarang? Nah, salah satunya adalah tempat Wah, ini. gokil nggak bridging ya? Satu, gue suka banget nih. Salah satunya memang ya kalau kita kerja tapi nggak ada hasilnya buat apa? Buat apa? Ya kan, gue mau gandain duit takut ntar ditangkep, ya nggak sih?
gua mau jualan kartel, ini bukan Meksiko. Iya nggak sih? Dan itu juga berdosa. Iya. Mau buka panti pijit tapi siapa yang dipijit lagi ya kan? Mau bukan pijat, ntar boncos, soalnya gua mulu yang pijat. Iya. teman-teman yang minta potongan harga lagi, gratisan. Endorse money-nya. Terus akhirnya gue berpikir ya udah. Masa teman bapak tadi endorse lagi? Iya. Mana keluarnya ini lagi lama banget lagi. Iya, pegel. Keluar dari tempat pijitnya selesai kan? pijitnya, Iya kan lama. capek. Capek. Badan gede Pegel, soalnya. badannya gede, Pak. Anjing lurusinnya. Capek ngurusin. Oke, akhirnya Ya udah. salah satunya ini. Salah satunya. Berarti banyak ya House of bisnisnya Dressing sebenarnya? ini gua lagi yang udah lama tuh sebenarnya adalah Shining Bright. Ya, Shining Clothing Bright tuh clothing. Iya, kalau bisa mau lihat Oh, di ya, sini nih. masuk lagi nih. Shining-bright.co. Thank you editorku. Di situ kita memang bikin selain itu tuh kita bikin, gue bikin juga makanan. Monggo kalau mau masuk. Enggak, oke. Kalau enggak ya udah. Abis itu gue bikin diajakin bisnis makanan sama beberapa orang gitu. Jadi ada makanan untuk kecil-kecilan lah, restoran kecil-kecilan. Gue pernah lihat lo yang pizza itu bukan beda lagi. Itu kakak keluarga. Kalau yang ini sama ini tuh gue diajakin sama ada temen gue, dia itu memang F&B. Ini rice bowl. Oh, itu jatuhnya rice bowl. Yes. Berarti online. Memang kita punya base-nya, cuman memang gue lebih mengerjain untuk franchise sih. Jadi beberapa tempatnya mau kita buat gitu sih ya. Namanya udah tahu juga. Komorebi Indonesia, langsung aja di follow di sini nih. Ada nih. Sini lagi. Ada di sini. Ya nggak sih? Penuh dengan iklan. Terima kasih editorku. F&B, baju tadi Shining Bright. Iya. F&B. Udah Abis itu sama gua ini yang terbaru nih. Ini yang terbaru. Project yang kedepannya akan jalan. Karena memang sesuai dengan hobi juga, gue suka sepeda dan diajakin. Tara nih lagi hobi banget sepedahan. Apalagi kan barengan sementara fun. Iya kan harus ini dong. Yang aku belum ready sama sekali. Ada di dalam grup WhatsApp sementara fun. Tara Budiman. Mantap. Set. Masku. Berapa kali? Masku, gue mau dong ikutan. Oke. Set. Gue masukin grup. Oke. Masuk grup sementara Tara Budiman. Yoi dong. Belum pernah gue sebarang Samsat sampai sekarang ada aja. Besok ya. weekend ini gue hadir. Ini mungkin lagi mempersiapkan ini. Betul. Ini adalah proyek terbaru dari Tara Budiman dan juga teman-teman pesepeda yang lain, yaitu House of the Rising Sun, bertempat di Panglima Polim 3 nomor Jakarta 9. Selatan. Boleh mampir-mampir. Yes. Dia mau nyari-nyari vintage bike. Yes. Fiksi. Ini kenapa? Nih awal lu kejebur di sini? Karena ada Mas Diajakin Gibran, teman-teman. Mas Mamhat, dan juga teman-teman Mas Arif. Yang membuat lu, ayo deh, apa tuh? Kalau menurut gua yang bisa dihadirkan sama House of the Rising Sun ini tuh adalah bukan sekedar menjual barang. Kita membuat ekosistem. Itu yang gue suka. Ekosistem di mana activity-nya kita bangun. Seperti yang Mas tahu juga, dua punggawa ini kan Mas Gibran sama Mas Mamat adalah orang yang memang cukup terkenal dari zaman dulu sampai sekarang di dunia persepedaan gitu. Jadi gua sukanya adalah mereka kita memberikan sebuah wadah atau sebuah tempat untuk lu tuh bisa beli sepeda dengan harga terjangkau gitu, daripada lu harus ribet-ribet shipping segala macam. Di sini semuanya ada, dan menurut gua yang namanya sepeda tuh nggak ada habisnya dan nggak akan ada jangka waktunya. Setiap orang atau setiap teman-teman kita bertamu aja kan pasti, ya kan? Sepeda. Gak akan ada habisnya. Iya, apalagi kalau joget. Sepeda kemana nih kok sepi? Udah bungkus acaranya. Duitnya paling enak banget loh itu. Iya. Aduh. Ya, tapi ya gitulah, kira balik lagi ke sini. Ekosistem itu ekosistemnya. Ya, menurut gua nggak cuma sepeda sih, harusnya tiap kota tuh harus punya itu membangun ekosistem apapun ya, skenanya ya, apapun scene-nya, nggak cuma sepeda, nggak cuma sepeda, karena itu yang membuat akhirnya nanti jadi jati diri kotanya itu terbentuk. Nah, karena kalau di Jakarta kan seperti kita tahu nih sekarang udah komunitas sepeda tuh udah banyak banget. Dan banyak banget akhirnya mulai dari Sally, Fiksi, Vintage Bike, 26, you name it gitu, road bike apalagi. Dan maksud gua
adanya toko ini tuh memberikan sebuah sesuatu yang baru lagi, vintage. Steel kan udah jarang banget, apalagi gravel kan sekarang lagi mau hype-hype-nya juga. Dan nggak cuma itu aja, parts-partsnya juga kita datengin dengan harga yang terjangkau. Jadi buat temen-temen nggak perlu lagi takut kayak aduh gue pengen bikin atau gue pengen build sepeda tapi harganya pasti mahal, apalagi gorengan segala macem. Mohon maaf, ini kan bukan restoran, ini toko sepeda. Dan harganya bukan kaleng-kaleng karena kita nggak jual kalengan, kita jual bajaan nih steel satu gitu. Gitu. Nah, berkenan dengan ekosistem tadi. Ini lu makanya mau gabung karena lu bilang lu diiming-imingi bahwa ini nggak cuma toko sepeda, kita membangun ekosistem. Betul. Berarti selain bengkel nantinya ini akan ada apa? Jadi sebenarnya nanti di sebelah itu akan ada coffee shop, di belakang itu akan ada beberapa tempat untuk orang-orang diskusi masalah sepeda, masalah apa, tempat cuci sepeda juga ada. Dan yang gue sukanya adalah activity yang akan diberikan sama toko kita. Itu di kalau gue bilang activity-nya itu tuh nggak cuman hanya untuk satu jenis sepeda. Kadang-kadang kan ada orang yang main road bike, itu aja. Sama seperti sementara fun, semua sepeda boleh masuk gitu ya kan, asalkan ada sepeda dan ada rodanya. Masa lu tenteng, nggak mungkin lu naik ojek online dong, iya kan? Masa lu challenge? Yoi. Masa lu tenteng? Masa lu prank? Kamu masuk prank gitu kan? Nggak mungkin dong, iya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi maksud gue yang gue suka tuh itu dan maksud apa ya? Semoga yang namanya keseruan ini tuh bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi yang di-build itu adalah sampai bertahun-tahun, sampai mungkin ya ini nggak cuma ada di Jakarta aja, tapi ada di beberapa kota. Betul. Kita juga menerima kalau emang pengen gabung, pengen bikin franchise mungkin di Malaysia, Singapura, Australia atau apa. Iya nggak sih? Ini kan mancanegara kan? Iya. Ini worldwide. Worldwide. Kalau nggak salah di CCTV ya tadi. Gue pengen bercandainnya CCTV sih, gue udah keburu ngeluarin jokes itu. Iya. Nggak apa-apa. Setiap ini loh, setiap reviewer itu kan berbeda-beda. Oh iya. Iya kan, ada yang mungkin belum nonton, akhirnya udah nonton lagi. Tadi gue nyaris banget kalau mungkin tayang di CCTV. Iya kan? Gue sempet alkohol, tapi kayak gue udah pernah jokes. Iya udah ada ya, udah pernah ya. Itu pengulangan tuh. Kalau di kuis komunikata nggak boleh ya. Gila. Gitu. Sekilas perjalanan nostalgia dari masa remajanya seorang Tara Budiman sampai nih sekarang sosok yang siapa tak kenal dia. Mas Boy dong gua. Siapa tak kenal. Terakhir nih. Ya. Ada harapan buat karir dan hidup lu juga nggak ke depan? Gue sih kalau karir nggak muluk-muluk mas, yang penting gue bahagia lahir batin. Mungkin ada mimpi yang belum lu capai nih, kan lu nyanyi, siaran, sinetron, mungkin ada impian apa gitu? Gue pengen apa nih yang gue belum kecapaian? Gue pengen banget jadi orang yang kaya banget. Itu yang belum kesampaian sampai sekarang. Kayaknya tuh kayak naujubillah, wah kaya banget nih orang, anjing gitu. Bangsat kaya banget gitu. Ibarat kata di atas langit masih ada keluarga ngomongnya gue pengen kayak padahal gue nanya maksudnya profesi atau pekerjaan yang belum tercapai. Enggak, udah kalau pekerjaan bodo amat gue. Kalau iya kan, kalau udah orang kaya mau ngapain lagi ya? Gue pengen buat jadi orang kaya, kaya banget ya pokoknya. Supaya nanti kita bisa membantu orang yang mulia sekali. Gitu. Makanya apalagi ya gitulah, banyak impian-impian. Karena kan memang gue banyak belajar dari hidup. Ketika lu punya mimpi, lu punya skill, lu punya apa, kalau lu nggak punya kesempatan kan buat apa? Nah, gue pengen menjadi orang itu. Memberikan kesempatan, membuka kesempatan. Betul, karena kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, gitu. Untuk kan capres. Ya udah. Gue dukung Mas Giring, tenang. Gue nih Joholik soalnya. Cabang Bintaro, admin. Oke. Thank you banget ya. Ya, gue juga terima kasih loh. Thank you banget. Gila, dia sela-sela kesibukannya masih mau nyempetin ngobrol sama gue. Gue juga makasih. Ini tadi namanya udik banget loh. Apa tadi nama? Nobar Teko. Nobar Teko. Nostalgia bareng teman Disco Pantera. Waduh, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga lu sebar ke teman-teman lu. Semoga bisa memberikan konten-konten yang positif dan juga pundi-pundi. Karena kalau nggak ada pundi-pundi, lu pakai otak dong. Emang nih bayar editor nggak pakai duit? Hah? Kamera
segala macem. Pakai otak dong. Terima kasih banyak buat yang udah nonton Nobar Teko episode kali ini. Kira-kira siapa temen yang bakal gue ajak nostalgia bareng di Nobar Teko edisi berikutnya? Gue request dong. Apa tuh? Siapa? Giselle. Ya, we'll see. Semoga ya. Seru. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you.